Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Gita Elsa Safitri, NPM 2002011010, Prodi Hukum Keluarga kelas A. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hendra Irawan MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi sebelumnya yang terdiri dari 3 bahasan, yaitu yang pertama berjudul Struktur Kelembagaan Negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Yang kedua, kewenangan, tugas pokok, dan fungsi lembaga negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu lembaga-lembaga independen negara Republik Indonesia. Langsung saja. Yang pertama yaitu struktur kelembagaan negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Kelembagaan negara sebelum diamandemen yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Lalu ada MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Selanjutnya, sebagai lembaga negara tertinggi, saat itu MPR ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan. Menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara memegang kekuasaan legislatif. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu, Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sebelum diadakannya amandemen, tugas dan wewenang DPR yaitu mengajukan rancangan undang-undang, memberikan persetujuan atas peraturan perundang-undangan, memberikan persetujuan APBN, dan meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa. Selanjutnya, Presiden. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar, Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, yang artinya Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang belum diamandemen, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan Presiden menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar yang belum diamandemen adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Sebelum amandemen dilakukan, pengaturan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden hanya diatur dalam penjelasan Undang-Undang 1945. Selanjutnya ada BPK. BPK merupakan badan yang bertugas untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, di mana hasil pemeriksaan tersebut kemudian diberitahukan kepada DPR. Selanjutnya ada Dewan Pertimbangan Agung. Pasal 16 sebelum amandemen mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung. Lalu ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara Indonesia yang membawahi badan-badan peradilan, antara lain yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha. Wewenang MA sebelum amandemen yaitu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, mengajukan 3 orang hakim konstitusi, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk memberikan gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya, kelembagaan negara sesudah amandemen. Undang-Undang Dasar, suatu negara tetap berperan sebagai hukum dasar tertinggi untuk mengatur pembagian tertinggi kekuasaan pada lembaga-lembaga negara
yang ada dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Lalu, lembaga negara sesudah amandemen yaitu MPR. Sesudah perubahan Undang-Undang Dasar, MPR tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara. Susunan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dan wewenang MPR yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, dan memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Selanjutnya, DPR. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar, terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5, berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 20. Selanjutnya, DPD. Adapun tugas dan wewenang DPD yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang, APBN, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar, ketiga, menurut pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung dalam satu pasangan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara. Sebelum ada amandemen Undang-Undang Dasar, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya ada MA. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung menjadi pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya ada MK. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR. Pasal 24B ayat 4 Undang-Undang dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih lanjut, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaannya wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.
Selanjutnya BPK. Sesudah amandemen, BPK diatur dalam 3 pasal, yaitu pasal 23E, 23F, dan 23G. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Materi yang kedua yaitu kewenangan, tugas pokok, dan fungsi lembaga negara Republik Indonesia. Pengertian kewenangan itu sendiri yaitu kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, apa yang diberi oleh undang-undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Istilah dan pengertian lembaga negara Republik Indonesia yaitu menurut KBBI terdapat istilah lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, yudikatif, dan badan-badan negara lainnya. Selanjutnya ada macam-macam lembaga negara Republik Indonesia. Macam-macam lembaga negara dapat dibedakan dari beberapa segi, yaitu dari segi hierarkinya atau dari segi landasan hukum pembentukannya, dan dari segi fungsinya. Lembaga-lembaga negara berdasarkan landasan hukum pembentukannya, yaitu lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar, berdasarkan undang-undang, dan berdasarkan keputusan Presiden. Lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar jumlahnya 21 lembaga yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar, lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar tetapi wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dan lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan pembedaan dari segi fungsinya ada yang bersifat utama dan ada pula yang bersifat penunjang. Lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan fungsi pengawasan dan kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial. 1. MPR. 2. DPR. DPR mempunyai fungsi yaitu fungsi legislasi. Artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Lalu fungsi anggaran artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan APBN. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 3. DPD, 4. Presiden dan Wakil Presiden, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. Komisi Yudisial, dan 8. BPK. Materi yang ketiga yaitu lembaga-lembaga independen negara Republik Indonesia. Sebelum mengetahui apa saja sih lembaga-lembaga independen negara Republik Indonesia, terlebih dahulu kita pahami pengertian dari lembaga independen itu sendiri. Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Sedangkan independen yaitu bebas dari pengaruh kehendak ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif. Jadi, lembaga independen adalah lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang bebas dari pengendalian oleh pemerintah dan pembuat kebijakan atau legislatif, bebas dari pengendalian oleh pemanfaatan kelompok, dan bebas dari kepentingan tertentu serta bersifat netral. Lembaga independen ialah lembaga yang berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh pemerintahan.
Tujuan dibentuknya lembaga negara independen ini karena dua hal, yaitu yang pertama karena adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks. Yang kedua, karena adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik. Lembaga independen memiliki sifat yang membedakan dengan lembaga lainnya. Sifat tersebut digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui lembaga independen itu sendiri dan ciri khasnya. Ciri-ciri dari lembaga independen yaitu 1. Lembaga independen sebagai lembaga yang bebas didirikan berbasis Undang-Undang Dasar. 2. Lembaga independen memiliki sifat tidak terikat di mana tidak ada yang dapat mengikat suatu lembaga independen dalam melakukan kebijakannya. 3. Lembaga independen juga memiliki sifat self-regulatory agencies yang berhak digunakan untuk mengatur sendiri wilayah kerjanya. Lembaga independen mempunyai hukum yang digunakan sebagai landasannya. Dasar hukum digunakan sebagai landasan untuk memperlancar kegiatan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab dari lembaga independen. Lembaga independen berdiri atas dasar undang-undang. Lembaga independen dibentuk oleh keputusan presiden atau peraturan presiden. Lembaga independen berbentuk dewan, memiliki struktur anggota, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota dewan. Lalu, lembaga negara independen itu memiliki fungsi kuaisi, peradilan yang bertujuan untuk memaksimalkan capaian yang diharapkan dengan memperhatikan bahwa lembaga negara independen adalah lembaga negara yang terbebas dari intervensi pihak lain. Lembaga negara independen berfungsi kuaisi peradilan yaitu seperti KPPU, KPI, Komisi Informasi, Bawaslu, dan Ombudsman. Terdapat pula fungsi lembaga independen sebagai badan mandiri yang tidak terikat. Lembaga independen memiliki fungsi sebagai badan yang menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, fungsi lain yang dimiliki lembaga independen yaitu menjadi pondasi yang membantu pemerintah agar lebih mudah dan efektif. Selanjutnya yaitu macam-macam lembaga independen negara. 1. Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Laporan tahap-tahap pemilu disampaikan ke Presiden dan MPR. Tugas dan wewenang KPU yaitu merencanakan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemilu, menetapkan peserta pemilu, menetapkan daerah pemilihan dan jumlah kursi, menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara, menetapkan hasil dan mengumumkan calon terpilih, melakukan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas dan wewenang. 2. Komnas HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai dasar hukum pembentukan Komnas HAM. Karena itu, Komnas HAM berkedudukan sebagai Komisi Pembantu Negara. 3. Bank Indonesia. Tugas dan wewenang Bank Indonesia dilaksanakan oleh Dewan Gubernur. Dengan demikian, pertanggungjawaban Bank Indonesia juga dipikul oleh Dewan Gubernur. Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya menganut prinsip akuntabilitas publik dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia dilakukan dengan menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulan kepada DPR, pemerintah, dan masyarakat. Laporan tersebut kemudian dievaluasi DPR sebagai bahan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia. Apabila dinilai ada ketidakberesan dalam laporan tersebut, maka DPR dapat memanggil Dewan Gubernur untuk dimintai penjelasan. Jika penjelasan anggota Dewan Gubernur tidak diterima dan ada indikasi bahwa anggota Dewan Gubernur melakukan kesalahan, maka anggota Dewan Gubernur
harus mempertanggungjawabkannya di pengadilan. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.